Ya, kita kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih ada Mbak Arsy dan juga Pak Tulus. Mbak Arsy, tadi saya kembali lagi ke masalah teknis sedikit, mungkin bisa disinggung kalau misalnya ada yang belanja kemudian tidak sesuai, apa sih langkah-langkahnya secara teknis mungkin ini ya yang bisa dilakukan sampai barang itu benar-benar sesuai begitu, dengan tidak memaki-maki kurir misalnya? Ya, jadi kita perlu rasa secure dulu pertama, Mas, bahwa uang yang kita bayar, ini kita tidak bicara COD, kita belanja di platform. Oke. Itu memang disimpan dulu di platform sampai nanti konsumennya itu melakukan klik bahwa mereka sudah menerima barang sesuai dengan pesanan. Jadi pada saat itu ada proses memang pengaliran dana kepada sellernya. Jadi sebenarnya dana kita aman di platform sejauh kita transaksinya di platform. Jadi kita itu sudah dipastikan aman. Tapi jika tiba-tiba ada oknum yang nakal gitu ya, WA tiba-tiba meminta OTP ataupun dia meminta pembayaran dan lain-lainnya, itu jangan diberikan. Dan juga platform tidak pernah meminta pembayaran di luar platform. Oke. Jadi itu dari sisi pembayarannya kita pahami dulu. Jadi pada saat kita udah punya rasa secure dan aman tentang dana kita, itu udah tahap pertama kita sudah paham belanja online. Lalu jika pada saat barangnya datang tidak sesuai, gitu, langsung ada komplain bahwa barang tidak sesuai. Tidak sesuainya apa? Bisa di keterangan juga gitu. Nah nanti dalam periode waktu tersebut platform akan mengkontak apakah dealnya dengan seller itu adalah refund ataupun pengembalian barang yang baru. Jadi ada waktunya juga dan itu sangat cepat. Jadi platform sudah menyiapkan berbagai isu atau fraud yang memang akan terjadi di konsumen dan bagaimana sih kita harus cepat menanggapi konsumen gitu ya. Sebelum konsumen mencuat di sosial media misalnya, itu udah ada triknya. Jadi setelah dia komplain dan juga platform juga langsung mensosialisasikan bahwa oh ini tidak bisa dan lain-lain, nah itu sudah ada konsumen bisa mendapatkan apa haknya mereka. Oke, pun untuk COD juga begitu ya Mbak ya? Iya, jadi kalau COD itu pada saat barang datang, mereka itu berhak mengkonfirmasi langsung ke platform apakah barangnya sesuai. Jika sesuai, mereka akan bayar. Jika tidak sesuai, mereka akan klik komplain juga gitu. Dan juga ada periode waktunya. Tapi jika barangnya sesuai dan mereka sudah mengklik oke, tapi mereka tidak melakukan pembayaran, nah akun konsumen ini akan disuspend juga. Jadi memang ada hukuman juga ke konsumen bahwa mereka ingkar janji. Jadi sebenarnya semua itu sangat dijaga dari perlindungan konsumen juga di platform, dari mulai sisi trust juga kepada sellernya juga. Jadi itu semua sudah ada dipersiapkan. Oke, nah kalau untuk ke Pak Tulus, Anda melihat kalau lebih luas permasalahan di digital e-commerce ini kalau dari perspektif konsumen apalagi? Ada yang bisa Anda informasikan kembali? Ya, kalau saya merujuk dari data pengaduan di LKI, karena sejak 4 tahun terakhir pengaduan-pengaduan di saat ini memang adalah dominan pengaduan-pengaduan dari produk digital, baik itu dagang secara digital ataupun fintech ya, finansial teknologi itu sangat dominan. Ini juga lagi banyak masalah. Nah kalau terkait dengan e-commerce atau dagang elektronik ini dari data yang ada di LKI, pengaduan-pengaduan yang dominan adalah minimal ada 2 yang dominan. Itu tadi saya katakan barang yang dipesan itu tidak sampai dengan berbagai kasus. Nah ini saya kira juga harus dievaluasi dalam konteks proses bisnis. Kenapa kemudian barang itu tidak sampai? Ya apakah mungkin kesalahan konsumen atau kesalahan platformnya atau pedagangnya dan segala macam. Tapi intinya dari pengaduan yang masuk adalah 33% sendiri menyangkut ke barang tidak sampai sementara konsumen sudah membayar. Nah sebenarnya kalau kembali ke COD tadi sebenarnya dari sisi proses bisnisnya lebih aman karena kita membayar sampai ketika barangnya sudah sampai begitu ya? Ya, karena kasus barang kita bayar, ditransfer tapi tidak nyampe. Terutama kalau kita belanja online lewat media sosial. Ini konsumen harus hati-hati. Ya. Kalau lewat media sosial tanpa lewat platform yang resmi, kecuali juga media sosial akun yang lebih kredibel, itu bisa lebih terpercaya. Tapi kalau media sosial yang personal dan segala macam itu kan nggak ada yang ngontrol. Ya, pemerintah nggak bisa ngontrol dan kemudian kalau konsumen sudah kadung transaksi, barang sudah dikirim, itu maka resiko
terjadinya sebuah kasus termasuk barang tidak sampai itu menjadi besar. Nah tadi yang disebut Mbak Arti itu juga banyak sekali kejadian-kejadian yang kami terima ya, ketika konsumen lagi asik bertransaksi lewat platform itu, tiba-tiba ada yang mention, ada yang japri. Alasannya misalnya, Mas tolong transfernya lewat rekening saya ini aja karena rekening yang tercantum itu masih bermasalah dan biasanya lama. Nah, kalau konsumen menuruti permintaan seperti ini, maka itu awal petaka bahwa itu adalah mention untuk terjadinya penipuan. Jadi saya kira jangan sampai konsumen melakukan deal-deal transaksi di luar kanal yang telah ditentukan oleh pihak platform. Sehingga resiko penipuan itu menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Tetapi pihak platform juga harus memberikan warning kepada konsumen agar jangan sampai konsumen terjebak itu. Karena mungkin konsumen tidak tahu ya, karena tadi rendahnya literasi sehingga tadi tidak ya. tahu bahwa seolah-olah itu resmi padahal tidak resmi. Nah oleh karena itu pihak platform harus secara intensif memberikan semacam kode, semacam bip agar tidak terjadi transaksi di luar kanal yang telah ditentukan. Jadi ini harus betul-betul komunikasi dengan konsumen, interaksinya harus betul-betul cermat karena sekali lagi secara literasi digital konsumen kita masih belum baik sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif dari baik itu operator, platform atau juga pemerintah di dalam melakukan pengawasan. Ya, Pak Tulus, kalau tadi kan nanti saya minta respon juga dari Mbak Arsy ya terkait ini yang lebih luas lagi ke penipuan. Ini bukan COD ya, ini ada potensi penipuan di belanja-belanja online melalui e-commerce ini. Nah tapi mungkin untuk yang terkait COD cash on delivery ini Pak Tulus mungkin bisa ditekankan lagi kepada dari perspektif konsumen begitu ya. Boleh kalau mau protes, tapi apa yang harus diingat begitu kemudian? Karena ini dampaknya bisa panjang, misalnya si kurir juga tidak terima dan lain-lain. Silakan Pak Tulus. Ya, tadi secara detail sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Arsy terkait dengan mekanisme transaksi barang secara COD termasuk ketika komplain. Tetapi intinya yang harus dipahami oleh konsumen bahwa ketika melakukan komplain itu pertama bukan kepada kurir yang mengirim barang itu ya, karena kurir hanya mengantarkan saja dan kalaupun mau mengembalikan juga bukan pada kurir itu. Baik COD maupun yang non COD. Ini yang tadi saya tandaskan bahwa proses bisnis ini belum dipahami secara baik oleh konsumen karena ketidakmengertian atau kekurang pahaman dan juga kurang adanya sosialisasi terkait hal ini. Sehingga pokoknya bisnis secara daring itu efisien, tetapi banyak rambu-rambu yang harus diperhatikan. Oke, banyak rambu-rambu yang masih harus diperhatikan. Mbak Arsy, mungkin sedikit ke depannya evaluasi terkait dengan COD dan mungkin lebih luas secara digital e-commerce ini seperti apa? Ya, mungkin sedikit ingin menanggapi dulu dari tadi Pak Tulus sampaikan. Jadi mungkin mudah aja gini Mas, jika konsumen belanja di platform e-commerce, mereka adalah bertransaksi dengan e-commerce-nya. Jadi seluruh kerugian dan lainnya itu akan ditanggung pasti oleh e-commerce-nya. Tapi jika konsumen belanja langsung kepada seller, nah itu berarti di luar ranahnya e-commerce. Jadi faktornya pasti banyak yang terjadi gitu. Jadi plus minusnya seperti itu karena dari e-commerce itu ada kurun waktu sampai proses transaksi pengaliran dana itu diberikan ke seller. Jadi dana kita sebenarnya aman. Itu untuk perbedaannya ya. Jadi konsumen bisa memilih yang wise-nya seperti apa. Tapi memang semua seller yang di dalam naungan platform e-commerce itu memang diberikan berkala edukasi. Mereka harus mengikuti SK, mereka harus menaati peraturan, jika tidak mereka tidak bisa jualan di platform itu gitu. Jadi ada safety-nya. Lalu yang kedua mungkin tadi COD. Jadi kita melihat berpuluh tahun ini kan kita belanja konvensional ya. Jadi untuk mengalihkan ke digital tuh butuh waktu dan cara. Nah mungkin betul COD itu bisa jadi salah satu cara peralihan konsumen yang memang masih berpikir nih nggak mau bayar lewat platform karena takut barangnya tadi nggak sampai atau COD bisa jadi salah edukasinya. Jadi kami memang berharap lama-kelamaan nih konsumen menggunakan COD ini beralih langsung ke digital payment jika sudah mulai terbiasa ya, karena membangun kepercayaan itu butuh waktu gitu. Dan selama dilakukan dengan tata cara belanja online yang benar dan aman, COD itu tetap sangat membantu. Jadi untuk yang masih mau coba-coba bisa milih COD, memastikan produknya diterima dulu sebelum melakukan pembayaran. Jadi
Jadi produk diterima sesuai baru bayar gitu. Jadi namun tetap kami nyarankan untuk efisiensi ya dan juga aman supaya juga membantu memutus nih rantai COVID. Tentu digital payment masih sangat disarankan. Karena efisiensi misalnya menggunakan kurir itu kita seringkali bayar 19.500 dibulatin jadi 20.000 gitu. Tapi dengan digital payment itu exact numbers-nya tuh sama dengan jumlah yang tertulis gitu. Jadi secara keamanan juga bisa terjamin juga. Jadi ini memang proses tapi konsumen harus mengetahui tentang ini juga. Oke, ini proses ya tadi Anda sebutkan juga bahwa sekarang ini lebih beralih ke teknologi, ke digital, terkait juga dengan bisnis dan pembelian di e-commerce begitu ya. Ya tentunya diharapkan juga edukasi-edukasi kepada tidak hanya konsumen, kemudian kepada kurir ini juga bisa ditingkatkan Mbak Arsy ya. Dan itu dia, terima kasih atas jawabannya Mbak Arsy dari Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia, kemudian ada Pak Tulus Abadi dari Lembaga Konsumen Indonesia sudah meluangkan waktu pagi ini untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih.